So in these days, I've been realizing that manusia itu ternyata masih gampang untuk marah ke Tuhan. Ketika doa mereka gak didengar, ketika mereka pingin ini, pingin itu, dia minta ke Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah mengabaikan itu semua, seolah-olah Tuhan gak sayang sama kita. Kita tuh seketika kayak marah dan berpaling arah, gak mau ibadah lagi, gak mau doa lagi sama Tuhan, karena pasti di pikiran kita ujung-ujungnya mikirnya kayak, buat apa kita doa, buat apa kita ibadah kalau segala sesuatu yang kita pernah panjatkan belum juga terkabul sampai sekarang. Kalau kalian sempat ngelihat video-video aku yang sebelumnya, di episode sebelumnya aku pernah ngebahas soal segala doa yang kamu panjatkan ke Tuhan, dan ketika itu emang belum diwujudkan sama Tuhan, itu bukan berarti Tuhan lagi tidak mendengar kamu. Tuhan itu bukannya nggak sayang sama kamu, tapi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Tuhan ingin mengajarkan kamu sesuatu dari sekedar kamu tuh cuma minta terus dikasih. Bukan kayak gitu cara Tuhan bekerja gitu loh. Semakin kesini aku semakin menyadari sesuatu, dimana ternyata ketika kita memanjatkan doa, misal contohnya kayak, Tuhan aku pengen banget deh mobil BMW gitu, tapi Tuhan gak mungkin akan langsung ngasih BMW di depan mata kalian di saat itu juga. Trust me. I mean like it doesn't work that way gitu. Sama aja kayak misal aku pernah dengar salah satu omongan dari orang, aku lupa, dia bilang cara kerja Tuhan itu sama seperti kayak contohnya, misal kamu pingin bikin kue. Misal kamu pingin kue gitu. Misal kamu pingin kue, tapi gak mungkin tiba-tiba ada kue di depan mata kamu langsung. Either kamu mau beli atau kamu mau bikin sendiri. Kalau kamu bikin sendiri dan kamu pingin makan kue itu, ya kamu harus effort dulu, harus cari bahannya dulu, harus cari tepung, cari gula, cari baking powder. Kamu harus pergi ke satu toko, ke toko yang lain. Terus baru kamu baking, baru kamu bikin. Terus di saat kamu baking, ternyata hasilnya gagal, akhirnya kamu coba lagi, kamu pergi ke toko lain lagi untuk beli bahan lagi yang baru, kamu bikin lagi, gagal lagi, coba lagi, gitu terus sampai akhirnya bisa berhasil, dan akhirnya bisa menghasilkan kue yang akhirnya bisa kamu makan. Cara kerja Tuhan itu sebenarnya sama kayak gimana cara kamu ngebuat kue hingga akhirnya dari yang awalnya gagal terus bisa berhasil gitu loh. Jadi kalau diperumpamakan, aku misal kepingin mobil BMW, Tuhan itu gak bakal ngasih langsung BMW di depan mata aku, tapi Tuhan pingin ngajarin aku gimana caranya untuk sabar, gimana caranya untuk menunggu, gimana caranya untuk aku bisa belajar dari suatu kegagalan terlebih dahulu. Jadi Tuhan itu sebenarnya baik banget sama kita gitu. Dan saking baiknya, kita tuh sampai melupakan esensi pentingnya pelajaran berharga, di mana kita tuh harusnya bisa belajar untuk sabar, harusnya kita bisa belajar untuk bangkit dari suatu kegagalan. Tapi kita tuh malah lupa, dibutakan oleh kemarahan kita terhadap Tuhan, seolah-olah kayak Tuhan gak pernah ngedengerin kita. Dan akhir-akhir ini yang sempat aku rasain belakangan terakhir di dalam kehidupan aku, dimana ternyata masuk dunia perkuliahan itu tidak seperti yang aku bayangkan. Karena aku pikir masuk dunia perkuliahan ya udah kayak what's going to happen gitu, kayak apa hal buruk yang akan terjadi dalam kehidupan aku. Paling cuma kayak okay, mungkin harus adaptasi sama new environment-nya dulu, make new friend, and then kita bisa kenalan sama dosen. Terus mungkin ada kayak tugas-tugas gitu dari dosen. Terus habis itu ada kerja kelompok, presentasi gitu-gitu. Dan aku nggak mikir bahwa akan ada problem di situ antara aku sama teman aku, atau aku sama I don't know, kayak lingkungan perkuliahan aku gitu intinya. Sampai suatu ketika ada problem yang ngebuat aku kayak
I'm not good enough and I'm not worth it to be loved gitu. Sampai segitunya, dan sampai aku ngerasa kayak kayaknya emang di dunia ini tuh gak ada yang sayang sama aku deh. Dan apalagi juga aku juga akhir-akhir ini dealing with my situationship, dimana ternyata feeling lonely itu semenyedihkan itu. Contohnya aja kayak when I was a full team as a family gitu ya, ada papa, mama, kakak, adik, aku. Terus kita selalu hang out, kita selalu jalan-jalan setiap weekend. Dan sekarang itu kayak susah banget untuk diwujudin lagi, susah banget untuk terjadi lagi, karena papa sama kakak udah kerja di beda kota, dan itu ngebuat waktu keluarga kita tuh jadi nggak ada gitu loh. Dan misal aja kayak ada mereka balik ke sini, ke kota mereka, terus habis itu kita have fun lagi as a full team member, as family. Terus ketika mereka balik terbang lagi ke Jakarta, itu rasanya kayak oh my god, there's something missing, and I already miss them so much gitu. Bahkan mereka belum jalan pun, belum nyampe Jakarta, itu kayak akan ada sesuatu yang hilang lagi dalam hidup aku gitu. Tapi aku nggak pernah ngerasa bahwa aku tuh marah sama Tuhan akhir-akhir ini. Dulu aku mikir kayak setiap kali ada perpisahan, aku selalu merasa bahwa Tuhan itu menghadirkan aku seseorang, dan tiba-tiba seseorang itu pergi dalam kehidupan aku karena aku ada sesuatu yang salah, karena aku tidak cukup baik mungkin dalam menjalani kehidupan sehingga Tuhan marah atau apa. Tapi sekarang aku mikir bahwa ternyata Tuhan itu mau ngasih aku pelajaran di mana aku bisa lebih menghargai arti keluarga gitu. Oh my god, I really wanna cry because I've never even thought that aku bakal ngerasa sedekat ini sama keluarga aku. I've never even thought that. Dulu aku selalu jadi salah satu member di keluarga aku yang aku ngerasa aku jauh dari mereka, aku nggak percaya mereka, aku nggak pernah kayak curhat ataupun kayak sekedar kita cerita doang, itu kayak jarang untuk terjadi gitu. Tapi ketika papa sama kakak pindah Jakarta, mereka kerja di sana, terus kita jadi jarang kumpul, itu aku ngerasa banget kayak ada something is missing yang aku kangenin dari keluarga aku. Dan itu yang akhirnya ngebuat aku sadar bahwa oh, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget ngasih aku pelajaran di mana aku akhirnya bisa menghargai apa itu arti keluarga, apa itu arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang selalu ada sejak aku belum lahir, terus lahir ke dunia ini. Terus aku punya keluarga. Aku gak pernah ngebayangin itu sebelumnya gitu. Tapi aku sangat bersyukur dan berterima kasih banget ke Tuhan karena udah ngebuat aku sadar akan hal itu. Dan sama halnya ketika di dunia perkuliahan juga, ternyata banyak banget pertemanan yang nggak bisa long lasting juga gitu loh. Nggak bisa yang selamanya kita bakal temenan, nggak bisa selamanya kita bakal nempel terus, deket terus sama mereka. Dan kita juga nggak bisa terlalu bergantung sama mereka. Dan ketika aku ada problem sama teman-teman aku disadarkan sama Tuhan bahwa kamu jangan terlalu dekat sama dia karena dia mungkin tidak baik, atau mungkin kamunya yang tidak baik sehingga kalian emang nggak bisa untuk jadi temen. Atau Tuhan itu menyadarkan aku dengan cara kamu it's okay punya mereka dalam kehidupan kamu, tapi aku mau kamu jangan terlalu bergantung sama mereka. Aku mau kamu jangan terlalu menjadi orang yang people pleaser, yang apa-apa kamu harus ngeiyain, apa-apa harus mau. Tuhan sebaik itu loh. Tuhan sebaik itu sampai ngebuat aku menyadarkan diri aku sendiri bahwa ternyata
selama ini aku jadi orang yang people pleaser, selama ini aku jadi orang yang terlalu bergantung sama orang lain, dan Tuhan gak mau itu terjadi lagi dalam kehidupan aku. Itu adalah salah satu hal yang aku rasain sejauh ini tentang gimana cara kerja Tuhan, gimana kita itu bereaksi atas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nganggep itu hal yang bisa diambil pelajaran, kita nggak bakal mikir hal-hal negatif yang terlalu jauh gitu. Kita nggak bakal mikir Tuhan nggak sayang sama kita, Tuhan nggak cinta sama kita. Kita selalu dikasih banyak banget cobaan. Ini tuh cobaan, ini tuh karma. If you think in a positive way, and if you think kalau hidup kamu tuh sebenarnya adalah sebuah pelajaran berharga yang dikasih sama Tuhan, aku jamin, aku yakin pasti pikiran-pikiran kamu itu akan selalu terhindarkan dari dari pikiran-pikiran negatif di mana kamu tidak percaya dengan kehendak Tuhan gitu. Tapi sayangnya aku merasa kayak manusia itu masih kurang untuk bersyukur. Ya, iya atau enggak? Coba bayangin. I know most of you guys akan merasakan hal yang sama, di mana oh iya ya, ternyata hal yang paling kecil sedikit pun kayak kita dikasih nafas, kita tuh masih lupa untuk mengucapkan terima kasih ke Tuhan gitu loh. Aku selalu, setiap kali aku selesai sholat, setiap kali aku selesai melakukan sesuatu, aku selalu bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih atas semua karunia yang kamu kasih, terima kasih atas nafas yang kamu kasih ke aku, terima kasih atas karunia dimana aku masih bisa melihat, mendengar, merasakan. Dan itu menjadi momen dimana aku tuh bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik banget sama aku. Itu salah satunya. Dan sebenarnya itu jarang terjadi dalam kehidupan aku. Jadi dulu aku nggak pernah mikir bahwa aku nafas, aku harus terima kasih, aku masih bisa ngelihat, aku harus terima kasih. Aku nggak pernah mikir itu sebelumnya. Tapi lately aku ngerasa kayak aku benar-benar bersyukur banget. Aku benar-benar ngerasa kayak aku terlalu bodoh kalau aku nggak pernah ngucapin terima kasih ke Tuhan. Jadi aku selalu menyempatkan diri aku untuk say thank you, even sekecil apapun itu yang dikasih, karena aku yakin hal yang kecil buat kita itu sebenarnya berarti yang sangat-sangat besar gitu. Berarti yang benar-benar berarti, benar-benar besar gitu loh. Dan Tuhan emang sesayang itu. Bayangin kalau semisal ternyata besok kamu udah gak bisa ngelihat lagi, atau kamu gak bisa nafas lagi, atau kamu gak bisa denger lagi. Terus gimana caranya kamu mau bersyukur gitu? So, try to be more grateful today, okay? Karena itu menjadi salah satu cara supaya kamu bisa lebih dekat sama Tuhan, supaya kamu bisa merasakan bahwa Tuhan itu emang baik. So, if you want to be loved by your God, kalau kamu mau ngerasakan bahwa Tuhan itu sayang sama kamu, kamu juga harus bisa memposisikan diri kamu sebagai manusia yang bisa lebih bersyukur, sebagai manusia yang bisa lebih berterima kasih. Nggak cuma kamu, karena sama halnya kayak hubungan yang butuh dua arah, ya kan? Dimana si cowok juga ngasih feedback yang sama ke cewek, yang cewek juga ngasih feedback yang sama ke cowok. Jadi dua-duanya saling ngasih feedback. Kayak gitu. Hubungan kita sama Tuhan itu sebenarnya kayak hubungan kita sama pasangan kita. Ya gak sih? Kayak Tuhan ngasih kamu nafas, Tuhan ngasih kamu bisa melihat, Tuhan masih membuat seluruh alat tubuh kamu, baik itu di luar maupun di dalam, berfungsi dengan baik. Itu cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia itu maha besar, Dia maha kuasa, Dia maha segalanya. Dan feedback kamu adalah kamu bersyukur atas itu. Kamu berterima kasih atas itu. Dan itu menjadi titik di mana manusia itu masih lupa
caranya untuk bersyukur. Manusia tuh masih lupa untuk bilang terima kasih. Sesimpel itu, terima kasih karena udah dikasih nafas gratis. Terima kasih udah masih diizinin untuk melihat dengan baik, mendengar, merasakan. Dan yang paling penting adalah kita harus bersyukur karena kita tuh I don't know, I just feel that aku merasa aku tuh benar-benar harus banget bersyukur sama Tuhan karena aku masih bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan aku itu merupakan pelajaran dari Tuhan. Tuhan ingin ngasih aku pelajaran untuk ikhlas, Tuhan ingin ngasih aku pelajaran untuk sabar, Tuhan ingin aku ngasih pelajaran untuk bisa lebih dekat sama keluarga aku juga, lebih menyayangi mama, papa, keluarga aku. Itu aku bersyukur banget karena aku masih bisa dikasih kesadaran akan hal itu. Kalau aku gak dikasih kesadaran, sampai sekarang aku gak bakal ngerti arti keluarga itu apa. Sampai sekarang aku gak bakal ngerti kenapa aku selalu dikasih rasa sedih, kenapa aku harus patah hati, kenapa aku harus sedih terus-terusan. Apakah ini karma? Apakah ini karena aku belum bertindak sesuai kemauan Tuhan? Apakah karena ini aku sedang dikasih hukuman? Kalau kita gak pernah bersyukur atas segala sesuatunya, trust me, hidup kita tuh gak bakal bisa tenang. Gak bisa tenang karena gak bisa tenangnya tuh karena pemikiran-pemikiran yang kita buat sendiri, hal-hal negatif yang kita buat sendiri di dalam kepala kita gitu. And that's simple sebenarnya, cara untuk supaya kita tuh bisa menghilangkan rasa negatif thinking itu. Ternyata sesimpel itu. Cuma ya emang kitanya aja yang gak pernah mau tahu, gak pernah tahu caranya untuk bersyukur, caranya untuk melihat dengan perspektif yang berbeda terhadap cara kerja Tuhan itu seperti apa. And if you guys watching this episode, if you guys watching this video, aku mau kalian bisa lebih to get more closer with your God. Aku menceritakan tentang Tuhan dari perspektif in generalnya, bahwa Tuhan itu exist, Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Tuhan gak pernah jauh sedetik pun. And I want to say that you guys have to be more grateful to have such a wonderful life like this. If you feel that you have a pathetic life, you have a miserable life, then you have to see more deeply ke dalam diri kamu. Sebenarnya apa sih yang lagi aku rasain? Kenapa aku bisa kayak gini? Kenapa aku bisa sedih? Kenapa Tuhan ngasih aku ini? Apa yang mau Tuhan kasih ke aku dari masalah aku ini? Apa yang harus aku lakuin? That's how God work. So, manusia tuh selalu istilahnya adalah manusia tuh selalu seuzon sama cara kerja Tuhan. Kayak yang aku bilang tadi, Tuhan itu sebenarnya baik. Tuhan itu sebenarnya sedang bekerja dengan cara yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Tapi kita selalu menganggap bahwa ya Tuhan itu lagi doing nothing gitu loh. I mean, oh come on, Tuhan itu bukan DPR yang mereka lagi diem doang, bukan DPR yang lagi nari-nari doang sedangkan rakyatnya pada kesusahan demo di tengah jalan. No, God is different. Okay? Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini gitu. Karena
Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang menciptakan semesta ini. And you have to realize that. Please remember kalau segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita tuh terjadi karena izin Tuhan gitu. And I'm not saying this to be overly spiritual. Aku nggak merasa bahwa diri aku tuh udah agamis banget, atau aku benar-benar orangnya udah deket banget sama Tuhan, kayak sok-sokan udah ibadahnya paling lengkap 5 waktu, terus habis itu baca Al-Quran, tahajud, sunnah. Well, I'm still that person yang tidak sempurna. Aku masih seseorang yang sedang belajar untuk gimana caranya supaya aku bisa lebih mendekatkan diri sama Tuhan. And this is the common thing yang selalu terjadi dalam kehidupan aku dulu. Aku tuh selalu malu tau. Aku selalu malu untuk mau membenahi diri aku. Aku selalu malu untuk deket sama Tuhan. Seriusan deh. Aku takut. Aku malu. Karena aku merasa gak pantas aja gitu. Aku mikir kayak, oke, aku doa tiap hari. Aku minta ini itu ke Tuhan. Tapi aku aja masih jarang loh buat sholat. Aku masih jarang buat baca Al-Quran. Bahkan sesimpel aku harus beramal, infak, itu aku masih jarang. Sedekah masih jarang. Jadi kalau misalnya aku mau deket sama Tuhan, aku tiba-tiba jadi orang yang spiritual banget gitu, tiba-tiba pasang hijab, tiba-tiba sholat, itu kayak, Sal, this is not you. Oh my god, like kamu bener-bener change so drastically, dan kayak apa ya, aku ngerasa gak pantas aja gitu loh. Tapi ternyata sejauh pemahaman aku, Tuhan itu gak pernah I don't know, this is just my own perspective, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan deadline kapan kamu harus bener-bener deket sama Tuhan, kapan kamu tuh harus merasakan bahwa ya kamu, kayak contohnya kayak aku, Tuhan itu gak pernah ngasih deadline ke aku, kamu besok harus pasang hijab. No, it's simple that Tuhan itu gak pernah ngasih deadline buat seseorang untuk bisa dapat hidayah gitu. It's that simple, right? Tuhan gak pernah bekerja dengan cara yang seperti itu. Malah banyak banget hal-hal yang sampai sekarang aku juga masih perlu pelajari lebih dalam. Gimana cara aku building my connection, building my relationship with my God. And I'm still learning. Tapi aku cuma mau sharing terkait my spiritual journey selama ini, yang aku rasain seperti apa. Aku mau kalian bisa ngambil pelajaran berharga dari apa yang aku omongin sejak tadi. Aku mau ngebawa kalian itu bukan cuma ngelihat dari perspektif dimana Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, tapi aku mau kalian tahu cara kerja Tuhan itu seperti apa. Aku mau kalian tahu perspektif yang berbeda, dan gimana caranya kita untuk bisa bersyukur, gimana caranya kita untuk mengubah rasa negatif thinking kita terhadap Tuhan itu. That's simple, tapi manusia tuh susah untuk ngelakuin itu gitu loh. Dan bahkan sampai sekarang aku juga masih kesusahan. Aku masih ngerasa kayak aku malu karena aku jarang bersyukur. Kadang tuh aku kayak selalu mikir ya, gimana sih caranya manusia untuk bersyukur gitu? Apakah hanya dengan sekedar aku mengucapkan terima kasih? No, right? Bukan. Sebenarnya yang kita butuhin itu bukan cuma rasa terima kasihnya aja, tapi ya gimana kita bisa menjalankan sholat, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang udah Tuhan tunjukin ke kalian semua. Tuhan tunjukin ke manusia-manusianya, ke umat-umatnya. Aku pernah dengar dari salah satu orang yang bilang bahwa sholat itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan. And the more I think about it, the more I realize kalau ternyata, oh yeah, sholat itu ternyata bukan cuma soal kamu harus sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. No,
Sholat itu suatu kebutuhan dimana kamu butuh Tuhan. Kalau kamu nggak ada Tuhan, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kalau kamu nggak mengakui kekuasaan Tuhan, kamu pasti ngerasa there is something missing, ada sesuatu yang hilang. Dan aku yakin kehidupan kita nggak akan setenang kalau kita ibadah, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kalau kita berterima kasih dengan cara sholat ataupun cara kerja ibadah umat agama yang lainnya gitu. Dan menurut orang yang pernah bilang ini, bahwa sholat itu bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban. Tuhan itu tidak membutuhkan manusianya untuk... Tuhan itu tidak pernah mengemis ya. This is what I learned. Tuhan itu gak pernah ngemis. Kamu harus sholat, kamu harus nyembah aku. No. Tuhan itu maha agung, Tuhan maha besar. Tuhan yang nyiptain kamu, bukan kamu yang nyiptain Tuhan. So that's why sholat itu adalah suatu kebutuhan. Kamu masih butuh Tuhan, kamu masih butuh pertolongan Dia, kamu masih butuh belas kasihnya, kamu masih butuh, kamu tuh disayang sama Tuhan. Bayangin kalau semisal Tuhan gak sayang lagi sama kamu. Bayangin kalau Tuhan gak pernah nunjukin sekalipun belas kasihnya ke kamu. What will happen with your life? Right? Oh my God. Oh. Yeah. I think that's it. This is sebenarnya apa yang aku omongin sejauh ini tuh adalah hal yang sangat simpel untuk dilakukan. Tapi entah kenapa, karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, kita selalu lupa aja caranya untuk bersyukur. Caranya untuk melihat cara kerja Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang sama kamu, tapi sebenarnya Tuhan itu lagi bekerja di balik layar gitu. Tuhan bekerja tanpa kalian sadari. Tuhan bekerja tanpa plot twist gitu intinya. Bukan nggak sesuai, tapi kayak di luar ekspektasi gitu. So I want you to learn more about it. I want you to get more closer with your God. Okay, so I think that's all. This is too long because it's already 29 minutes. Oh my God. And I've already talked about how to build relationship with your God. Okay, so I think that's all. Thank you so much for watching this episode. I hope you can aku harap kamu bisa merasakan pelajaran berharga yang dari tadi aku omongin. So yeah, thank you so much for watching. Bye, see you on the next episode. Bye everyone.